itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan sebuah keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak, serta menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu, apa itu negosiasi internasional? Negosiasi internasional adalah proses perundingan antara pembisnis yang berasal dari negara berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama terkait kontrak perjanjian perusahaan. Berikut merupakan contoh-contoh yang termasuk dalam bisnis internasional. Yang pertama, penjualan produk ke pembeli asing. This product is the best quality product that our corporation can offer to your company. Even with the best quality, the price isn't as expensive as other companies have. Is there any proof that your product has the best quality among other companies? You could check on our website. There's a lot of feedback you could see. And then we have a guarantee if your product doesn't meet your expectation. Okay, it's nice to know it. Let's have a deal. It's a pleasure to do business with you. Yang kedua, pembentukan perusahaan patungan antara dua perusahaan dari kebangsaan yang berbeda. Yang ketiga, akuisisi perusahaan oleh perusahaan asing. Dan yang keempat, pemberian lisensi teknologi dari perusahaan ke produsen asing. Pada hubungan internasional terdapat beberapa hubungan, yaitu hubungan antar negara yang dapat dicontohkan seperti hubungan diplomatik Indonesia dengan luar negeri. Yang kedua ada hubungan antar perusahaan yang dapat dicontohkan seperti perusahaan Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan luar negeri. Yang ketiga ada hubungan antara dua pihak yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dapat dinegosiasikan dalam bisnis internasional, yaitu perdagangan. Perdagangan ini contoh darinya yaitu ekspor dan impor. Yang kedua yaitu lini produk, yaitu meliputi ukuran, jenis, warna. Yang ketiga yaitu ada pemasaran. Pemasaran dalam bisnis internasional dapat melalui media sosial, yaitu Instagram, Twitter, TikTok, dan dapat juga melalui web itu sendiri. Yang keempat ada pendanaan. Pendanaan itu tersendiri bersumber dari eksportir, importir, lembaga bank maupun non-bank. Yang kelima ada yaitu perencanaan manajerial yang meliputi pengawasan, pengorganisasian, perencanaan. Yang keenam yaitu ada pemilihan tenaga kerja yang dapat melalui wawancara. Umumnya, negosiasi internasional biasanya difokuskan pada strategi negosiasi, padahal setiap negosiasi, proses dan hasilnya akan selalu dikaitkan dengan faktor-faktor kontekstual. Biasanya konteks negosiasi akan selalu disajikan sebagai masalah budaya. Konteks lingkungan pada negosiasi bisnis internasional mengacu kepada kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali salah satu pihak negosiasi yang meliputi. Yang pertama yaitu ada pluralisme hukum. Transaksi yang terlibat dalam bisnis internasional harus mematuhi hukum di negara yang terlibat. Hukum-hukum tertentu melarang jenis transaksi tertentu. Yang kedua ada pluralisme politik. Pihak yang terlibat harus mengetahui dampak secara menyeluruh, dampak dari positif potensial sebelum melakukan negosiasi dan penandatanganan negosiasi tersebut. Yang ketiga ada fluktuasi kurs dan valuta asing. Kesepakatan bisnis yang tidak terstruktur secara efektif dapat menjadi bencana jika mata uang yang mendasari pembayaran mengalami kenaikan atau penurunan secara drastis. Yang keempat ada birokrasi.
Pemerintah tidak dapat hadir secara fisik, namun hadir secara diam dapat dirasakan di seluruh proses negosiasi. Karena masalah yang dinegosiasikan berhubungan dengan pemerintah yang bersangkutan. Yang kelima ada ketidakstabilan politik dan perubahan ekonomi. Untuk mengurangi risiko tersebut, negosiator harus menyiapkan saran dari para ahli, probabilitas risiko ekonomi dan politik. Yang keenam, ada perbedaan ideologi. Untuk mencari jalan tengahnya, negosiator harus membuat kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, ada perbedaan budaya. Norma-norma dan perbedaan budaya dapat mempengaruhi jalannya proses negosiasi. Yang kedelapan adalah stakeholder eksternal, yaitu orang maupun organisasi yang memiliki kepentingan terhadap negosiasi tersebut, yaitu seperti pesaing, serikat buruh, maupun kelompok bisnis yang terorganisasi. Konteks langsung dari negosiasi internasional terdiri dari faktor dan beberapa ukuran kontrol yang akan mempengaruhi proses negosiasi, termasuk strategi dan hasilnya. Faktor-faktor dari konteks langsung. Yang pertama, ada data relatif dari negosiator dan sifat ketergantungan. Sifat ketergantungan yang ada dalam kedua belah pihak akan menentukan kekuatan relatif dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Yang kedua, ada level dari konflik yang mendasari negosiasi. Semakin sering kedua belah pihak mengutarakan pendapatnya, maka semakin kecillah konflik tersebut. Yang ketiga, ada hubungan antara negosiator sebelum dan selama negosiasi. Sebenarnya, negosiasi terdiri dari beberapa sesi negosiasi. Hubungan sebelum negosiasi akan mempengaruhi hubungan negosiasi untuk masa depan, yang akan mempengaruhi perilaku negosiasi. Yang keempat, ada hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan dari negosiasi dapat berwujud maupun tidak berwujud. Yang kelima, ada dampak langsung dari stakeholder. Para pemangku kepentingan langsung dalam negosiasi bisnis ini, yang pertama ada para perunding dan karakteristik mereka, dan manajer perusahaan, karyawan, dan dewan direksi. Sambil maju aja. Yang jangan yang lelas. Jangan.